Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan berusaha menjelaskan kepada Bapak Ibu materi teknik komunikasi publik dengan pokok bahasan komunikasi asertif. Komunikasi asertif sangat penting bagi kita sebagai pejabat pengawas di lingkungan satuan kerja masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kegiatan ini kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan izinkanlah saya membawakan doa dengan ajaran Islam, dan marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita akan langsung masuk pada materi. Namun sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Sulam, peserta PKP Angkatan 1, utusan YIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa lihat pada slide berikutnya. Baiklah, kita langsung masuk pada topik bahasan, yaitu komunikasi asertif, di mana komunikasi asertif terbagi dalam 5 session, yaitu pengertian komunikasi asertif, 2 teknik komunikasi asertif, 3 pendengar yang aktif atau active listening, 4 menangani keluhan atau complaint handling, kelima komunikasi tertulis. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam sesi ini topik pertama adalah pengertian komunikasi asertif. Pengertian komunikasi asertif atau dan deskripsinya, bahwa istilah komunikasi asertif merupakan penggabungan dari 2 kata, komunikasi dan asertif. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan asertif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan perasaan tanpa merusak relasi orang lain. Pengertian komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain. Komunikasi asertif juga merupakan gaya komunikasi yang tetap mengutarakan keinginannya, namun tetap memerhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Gaya komunikasi seperti ini sangat membantu dalam menciptakan lingkungan bekerja yang sehat dan nyaman, yang pada gilirannya nanti mampu meningkatkan kinerja instansi kita. Ciri-ciri komunikasi asertif: 1. Mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. 2. Dapat berkomunikasi dengan semua orang. 3. Mempunyai pandangan aktif tentang hidupnya. Karakteristik pesan asertif pada dasarnya terbagi dalam 3 bagian, yaitu perilaku. Perilaku merupakan deskripsi non-penilaian dari sebuah perilaku yang diubah. 2. Perasaan merujuk pada perasaan aserter atau komunikator yang biasanya tidak dinyatakan secara langsung. 3. Efek merupakan klarifikasi dari sebuah efek perilaku orang lain terhadap aserter. Menurut para ahli, terutama Adler dalam bukunya yang berjudul Understanding Human Communication, disebutkan bahwa pesan asertif yang lengkap terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Deskripsi perilaku, yaitu gambaran dari tujuan perilaku tanpa melakukan berbagai penilaian. 2. Interpretasi. Interpretasi di mana diberikan terhadap perilaku orang lain atau sebuah asertif mengekspresikan interpretasi komunikator, yaitu berpikir positif tanpa mengenal arti perilaku orang lain. Deskripsi perasaan komunikator mengekspresikan perasaan menambah dimensi baru terhadap sebuah pesan, sehingga pesan asertif menjadi lebih jelas.
4. Deskripsi konsekuensi. Itu adalah pernyataan konsekuensi menjelaskan apa yang terjadi sebagai sebuah hasil perilaku yang digambarkan interpretasi dan perasaan. Terdapat 3 macam konsekuensi, yaitu apa yang terjadi dengan pembicara, apa yang terjadi dengan pendengar, dan apa yang terjadi dengan orang lain. 5. Pernyataan intensi komunikator merupakan elemen akhir dalam bentuk pesan asertif. Pernyataan intensi dapat mengakomunikasikan 3 macam, yaitu posisi komunikator terhadap suatu isu, permintaan kepada orang lain, dan deskripsi tentang rencana tindakan di masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, di topik pertama tadi tentang deskripsi dari komunikasi asertif, mungkin ada Bapak Ibu yang kurang paham. Kita bisa share melalui kesempatan ini. Pada topik kedua, yaitu teknik komunikasi asertif. Di teknik komunikasi asertif terdapat beberapa teknik dalam komunikasi asertif, yaitu empati atau validasi, yaitu mencoba untuk mengatakan sesuatu yang memperlihatkan pemahaman, pengertian terhadap perasaan orang lain, pernyataan masalah, yaitu satu hal yang menggambarkan kesulitan yang dirasakan. Menyatakan yang dirasakan, yaitu suatu permintaan khusus untuk perubahan yang khusus dalam perilaku orang lain. Kelebihan dari komunikasi asertif, ada beberapa item yang perlu kami bahas bersama pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu bisa lihat secara jelas dalam slide ini bahwa komunikasi asertif terdapat kelebihan, yaitu diantaranya bahwa 1. Bebas dari konflik internal, di mana sikap asertif akan membuat seseorang terhindar dari tekanan-tekanan dan konflik dalam dirinya sendiri, sehingga akan terhindar dari tekanan-tekanan yang tidak perlu dari lingkungannya. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri. Komunikasi asertif membantu sekali dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Orang yang asertif berarti tidak ragu dalam menyuarakan pendapatnya. 3. Membantu mengelola stres. Bersikap asertif akan membuat orang lebih mudah dalam mengelola stres. Hal ini dikarenakan orang-orang yang lebih asertif tidak akan menyesali apa yang telah dilakukan, sebab menyuarakan apa yang menjadi pendapat dan keyakinannya. Hidup yang tidak terikat dan bebas. Orang asertif selalu percaya dengan prinsipnya tanpa terlalu banyak tergantung dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Hambatan komunikasi asertif, ada 2 hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa adanya perasaan tidak enak dengan orang lain. 2. Adanya keinginan untuk menjaga perasaan orang lain. Di topik ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam komunikasi asertif, pendengar yang aktif atau active listening merupakan komunikasi yang memerlukan pendengar untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi apa yang ia dengar. Mendengar aktif memiliki beberapa manfaat, antara lain memaksa orang untuk mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain. Menghindari kesalahpahaman, karena orang harus memastikan bahwa mereka benar-benar mengerti apa orang yang lain katakan. Cenderung untuk membuat mereka bicara lebih banyak. Pendengar yang aktif atau active listening adalah suatu dari beberapa keterampilan dasar orang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Sebagai coach atau konselor dalam active listening, seorang pemimpin harus benar-benar fokus pada apa yang disampaikan oleh bawahannya. Namun ada kalanya ketika seseorang menjadi pendengar bagi orang lain, pikirannya sendiri sedang tidak berada di tempat itu. Hal ini sering membuat bawahan merasa bahwa tidak ada gunanya menceritakan suatu hal kepada atasan mereka.
di poin ketiga tadi sangat jelaslah kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sih bisa memperjelas lagi, melihat atau mempelajari slide-slide nanti yang akan kami serahkan kepada pihak panitia. Kita masuk pada sesi keempat, yaitu menangani keluhan atau complaint handling. Salah satu faktor dalam peningkatan kepuasan pelanggan adalah penanganan komplain pelanggan. Untuk mengembangkan organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, service excellence, keterampilan menangani komplain pelanggan merupakan keterampilan yang sangat penting. Jadi di sini kita sebagai pejabat pengawas nanti sebagai garda terdepan, terutama dalam pelayanan administrasi, terutama bagaimana kita mampu mengawasi. Dengan sendirinya pasti banyak keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang akan sampai kepada kita, dan diharapkan kita sebagai pejabat pengawas akan mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga masalah-masalah yang sepele atau masalah-masalah yang akan timbul pasti akan terselesaikan dengan baik. Ada beberapa langkah untuk menangani komplain yang efektif adalah: pertama, dengan mengucapkan terima kasih. Semua orang pasti akan merasa dihargai apabila kita mampu memberikan apresiasi. Hal yang paling kecil atau hal yang paling kita bisa sampaikan adalah mengucapkan terima kasih. Kedua, selalu mengutamakan kalimat permohonan maaf atau mengucapkan permohonan maaf. Yang ketiga, mencari tahu informasi dari pelanggan. Keempat, berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi. Dan kelima, melakukan langkah konkret dan memberikan solusi untuk pemecahan masalah. Topik kelima atau komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah segala bentuk penyampaian pesan atau informasi yang terbentuk atau berbentuk tulisan. Komunikasi tertulis yang efektif sangat penting dalam membangun komunikasi yang baik secara internal dan eksternal, dan juga dapat meningkatkan citra instansi kita semua kali ini. Dalam komunikasi tertulis, pilihan kata yang tepat merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kenapa? Dikarenakan bahwa sesuatu hal yang bisa ditawar merupakan satu hal kesalahan atau hal yang tidak bisa ditawar-tawar kembali. Tidak seperti komunikasi lisan. Komunikasi tertulis menjadi seperti bukti atau saksi yang selalu ada di sana dan dapat dilihat serta dirujuk kembali kapanpun juga. Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian atau pemaparan tadi, kita bisa share pendapat atau berbagi ilmu untuk memajukan hasil-hasil diklat PKP untuk lebih bagus. Bentuk komunikasi tertulis. Seperti apakah bentuk komunikasi tertulis? Yang saya sampaikan tadi sering ketemu dengan kita, bahwa kita pasti ketemu dengan surat, nota dinas, memo, email, telastap. Itulah hal-hal yang dalam bentuk komunikasi tertulis yang setiap hari, setiap saat pasti berhadapan dengan kita sebagai pejabat pengawas. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, dari poin 1 sampai dengan poin 5, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa komunikasi asertif adalah salah satu cara untuk melakukan atau mendapatkan komunikasi dengan efektif. 2. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk menunjang komunikasi asertif adalah active listening. 3. Pada kenyataannya, seseorang tidak bisa asertif bila tidak mendengar dengan baik. Keterampilan mendengar ini pun dibutuhkan saat pejabat pengawas menghadapi keluhan dari stakeholdernya, baik internal maupun eksternal. Di setiap organisasi yang dinamis, keluhan atau komplain akan datang dari segala arah. Keluhan harus dianggap sesuatu yang bisa meningkatkan kinerja organisasi, karena dengan keluhan inilah perbaikan akan dilaksanakan. Komunikasi asertif akan membantu pejabat pengawas mengelola keluhan dengan baik dan produktif. Pejabat pengawas juga diharapkan harus melakukan komunikasi dalam bentuk tertulis, baik formal maupun informal. Pemahaman yang baik tentang penggunaan bahasa Indonesia, format dan struktur tata naskah dinas pun wajib dipahami. Kita sebagai pejabat pengawas struktural tidak bisa lepas dari KMA nomor 9 tahun 2018 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin pada sesi ini
Saya sudah menyampaikan panjang lebar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini akan mampu memberikan motivasi atau memberikan pencerahan kepada kita semua pejabat yang hadir, terutama kita sekalian pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Agama, baik yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Manado. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan permohonan maaf apabila dalam tutur kata atau penyampaian materi kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup atau akhiri sesi ini dengan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP, PKP, PKP. Yes, yes, yes.